Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Niswah dengan NIM 4101422217. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas proyek dasar-dasar matematika mengenai pembuktian fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Sebelum kita melakukan pembuktian fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dan definisi fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi, yaitu definisi fungsi injektif. Suatu fungsi dikatakan injektif atau satu-satu jika setiap elemen dalam rentang ditetapkan ke tepat satu elemen dalam domain. Misalnya, jika suatu fungsi didefinisikan dari himpunan bagian dari bilangan real ke bilangan real dan diberikan oleh rumus y sama dengan fx, maka fungsi adalah satu-satu jika persamaan fx sama dengan b memiliki paling banyak satu solusi untuk setiap nomor b. Definisi fungsi injektif sendiri yaitu untuk setiap x1, x2 di df, x1 tidak sama dengan x2 berakibat fx1 tidak sama dengan fx2. Dari definisi fungsi injektif tersebut dapat dikatakan bahwa f bukan fungsi injektif jika dan hanya jika terdapat x1, x2 elemen df dengan x1 tidak sama dengan x2, tetapi fx1 sama dengan fx2. Nah, di sini terdapat diagram panah mengenai fungsi injektif itu sendiri. Yang pertama yaitu fungsi A ke B. Ini termasuk fungsi injektif. Mengapa? Karena setiap elemen di A, yaitu di domain, memiliki pasangan tepat satu di B atau kodomain. Maka fungsi A ke B ini termasuk fungsi injektif. Terus yang kedua yaitu fungsi C ke D. Ini juga termasuk fungsi injektif. Mengapa? Karena alasannya sama, yaitu setiap elemen di C atau domain ini juga memiliki pasangan tepat satu di D, yaitu di kodomain. Nah, kalau kita perhatikan kan di kodomain ini ada hal kan yang tidak memiliki pasangan. Tapi ini tidak dihiraukan karena syarat fungsi injektif yaitu setiap elemen di domainnya harus memiliki pasangan di kodomain. Jadi ini tidak mempengaruhi sebuah fungsi injektif. Terus yang terakhir yaitu fungsi E ke F. Ini bukan fungsi injektif. Mengapa demikian? Walaupun ini di domainnya mempunyai pasangan, tetapi ini bukan fungsi injektif karena ada salah satu elemen di kodomain yang memiliki atau berelasi dua kali atau memiliki pasangan dua. Kan di sini sedangkan C dan D sama-sama memiliki pasangan G. Nah, di pengertian fungsi injektif atau definisi sendiri kan dijelaskan bahwa untuk X1 tidak sama dengan X2, kan ini C dan D kan tidak sama kan. Berakibat fx1 tidak sama dengan fx2, tapi ini memiliki hasil yang sama. Jadi ini bukan termasuk fungsi injektif. Yang kedua yaitu fungsi surjektif. Suatu fungsi dikatakan surjektif atau kepada jika jangkauannya sama dengan kodomain. Di lain kata, jika setiap elemen dalam kodomain ditetapkan ke setidaknya satu nilai dalam domain, misalnya jika suatu fungsi didefinisikan dari himpunan bagian bilangan real ke bilangan real dan diberikan oleh rumus y sama dengan fx, maka fungsi adalah surjektif jika persamaan fx sama dengan b memiliki setidaknya satu solusi untuk setiap nomor b. Artinya, kalau itu memiliki lebih dari satu solusi juga termasuk fungsi surjektif. Sedangkan definisinya sendiri yaitu sebuah fungsi disebut fungsi surjektif jika untuk setiap y elemen R terdapat x elemen R sedemikian sehingga fx sama dengan y. Di sini juga terdapat diagram panah mengenai fungsi surjektif itu sendiri. Yang pertama yaitu fungsi A ke B. Fungsi ini merupakan fungsi surjektif. Mengapa demikian? Karena ini y atau sebagai kodomainnya memiliki
pasangan atau berelasi dengan daerah domainnya atau A ini. Jadi ini termasuk fungsi subjektif. Terus yang fungsi C ke D ini juga termasuk fungsi subjektif. Mengapa? Karena setiap elemen D ini juga elemen di D atau di kodomain juga berelasi dengan elemen di C atau elemen domain. Terus yang fungsi E ke F ini tidak termasuk fungsi subjektif. Mengapa demikian? Karena ada salah satu elemen di kodomain yaitu H yang tidak berelasi atau tidak mempunyai pasangan di E atau di daerah domainnya. Padahal syaratnya yaitu Y, untuk setiap Y bilangan real terdapat X, berarti di sini harusnya mempunyai pasangan. Maka dari itu ini bukan termasuk fungsi subjektif. Selanjutnya yaitu fungsi bijektif. Suatu fungsi dikatakan bijektif jika keduanya injektif dan subjektif. Nah, di sini juga ada diagram panah mengenai fungsi bijektif itu sendiri. Mari kita identifikasi satu persatu. Untuk fungsi ini, fungsi A ke B ini termasuk fungsi bijektif karena sudah memenuhi syarat fungsi injektif dan fungsi subjektif. Nah, kenapa ini juga disebut fungsi injektif? Karena setiap elemen domain A ini memiliki pasangan tepat satu di kodomain atau di B ini. Dan kenapa subjektif? Karena setiap kodomain ini berelasi atau memiliki pasangan juga di domainnya. Terus yang fungsi C ke D juga sama, sedemikian dengan fungsi A ke B, dan ini pun juga sama-sama berelasi. Maka ini diagram panah ini semua adalah fungsi bijektif. Selanjutnya kita akan melakukan pembuktian fungsi injektif, fungsi subjektif, dan fungsi bijektif. Yang pertama, kita akan melakukan pembuktian tersebut menggunakan GeoGebra. Kita harus membuka aplikasi GeoGebra-nya terlebih dahulu. Nah, misalkan saya punya fungsi fx sama dengan negatif 2x ditambah 3. Kita anggap saja ini sudah dibuktikan dan ini merupakan suatu fungsi, dan di sini kita akan membuktikan apakah ini termasuk fungsi injektif atau fungsi subjektif atau fungsi bijektif. Nah, pertama-tama kita akan membuktikan apakah fx sama dengan negatif 2x ditambah 3 ini termasuk fungsi injektif atau bukan. Nah, untuk membuktikan fungsi injektif atau bukan, kita bisa melakukan pembuktian dengan uji garis horizontal, di mana setiap garis horizontal Y sama dengan B elemen R, maka garis tersebut berpotongan dengan grafik fx hanya di satu titik. Berarti berpotongannya hanya di satu titik saja. Nah, kita akan memisalkan nih nilai Y-nya. Misalkan saya punya Y bernilai positif, misalkan 1, sama Y yang bernilai negatifnya negatif 1, sama dengan negatif 1. Nah, di sini kan terlihat bahwa fungsi fx-nya ini yang warna hijau ini kan itu linear kan. Nah, untuk garis horizontalnya yang kita umpamakan Y ini kan di sini sudah terlihat untuk Y yang bernilai positif, yaitu untuk Y sama dengan 1 berpotongan dengan grafik fx hanya di satu titik. Nah, untuk nilai untuk Y yang bernilai negatif, yaitu di sini terlihat bahwa untuk Y sama dengan negatif 1 juga berpotongan di satu titik pada grafik F ini juga. Karena ini cuma berpotongan memiliki satu titik potong atau berpotongan di satu titik saja, maka fx sama dengan negatif 2x plus 3 itu termasuk fungsi injektif. Yang selanjutnya kita akan membuktikan apakah fx sama dengan negatif 2x plus 3 merupakan fungsi subjektif atau bukan. Sebelum itu kita akan menghapus perumpamaan ini dulu. Nah,
untuk menguji apakah fx sama dengan min 2x ditambah 3 itu fungsi surjektif atau bukan, yaitu kita bisa melakukan pembuktian dengan uji garis horizontal kedua, yaitu setiap garis horizontal Y sama dengan B elemen R, maka garis tersebut berpotongan dengan grafik fx minimal di satu titik. Artinya kalau berpotongan di garis fx pada lebih dari satu titik itu juga termasuk fungsi surjektif. Syaratnya hanya minimal, berarti kalau lebih dari satu juga boleh. Nah, berarti kita juga harus memisalkan atau memasukkan nilai y-nya nih. Misalkan nilai y positifku itu sama dengan 2. Kalau nilai y negatifnya sama dengan negatif 2. Di sini terlihat jelas bahwa untuk y bernilai positif yaitu y sama dengan 2 berpotongan dengan grafik fx di satu titik ini. Sedangkan untuk y yang bernilai negatif yaitu untuk y sama dengan negatif 2 juga berpotongan dengan grafik fx pada titik ini. Dan di titik ini berpotongan dengan grafik fx di titik ini. Tadi kan syarat surjektif itu minimal satu titik kan. Nah, ini kan sudah berpotongan di satu titik, jadi sudah memenuhi. Jadi fungsi fx sama dengan negatif 2x plus 3 juga termasuk fungsi surjektif gitu. Karena fx sama dengan min 2x plus 3 ini termasuk injektif sama surjektif, maka fungsi ini juga termasuk fungsi bijektif karena telah memenuhi syarat injektif dan surjektif tadi. Selanjutnya, selain kita membuktikan dengan GeoGebra, kita juga akan membuktikan menggunakan definisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian fungsi dengan suatu definisi. Nah, tadi kan soalnya ini kan, tentukan apakah fungsi R ke R dengan fx sama dengan min negatif 2x plus 3 adalah fungsi bijektif. Nah, langkah pertama kita akan membuktikan dulu apakah ini fungsi injektif atau bukan. Dengan definisinya yaitu untuk setiap x1, x2 di df dengan x1 tidak sama dengan x2 berakibat fx1 tidak sama dengan fx2. Maka langkah pertama yang harus kita ambil yaitu ambil sebarang x1, x2 elemen R dengan x1 tidak sama dengan x2. Jelas x1 tidak sama dengan x2, maaf. Jelas x1 tidak sama dengan x2. Maka, ini x-nya kita masukin ke dalam fungsinya, yaitu x1 kan. Berarti negatif 2x1 plus 3 tidak sama dengan negatif 2x2 plus 3. Maka fx1 tidak sama dengan fx2. Jadi, x1, x2 elemen real dengan x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2, dan ini kembali lagi ke definisi dari fungsi injektif itu sendiri. Maka maka fungsi R ke R dengan fx sama dengan negatif 2x plus 3 terbukti bahwa ini fungsi injektif. Selanjutnya yaitu pembuktian fungsi surjektif. Nah, definisinya seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal. Untuk setiap y elemen R, terdapat x elemen R sedemikian sehingga fx sama dengan y. Langkah pertama yaitu ambil sebarang y elemen R. Pilih x sama dengan y dikurang 3 per min 2. Kenapa saya memilih x ini? Karena fx ini kan sama dengan y kan. Nah, jadi kan y sama dengan min 2x plus 3. Nah, 3-nya ini pindah ruas, jadinya kan y dikurang 3 sama dengan negatif 2x. Nah, untuk mencari x-nya itu sendiri kan berarti x sama dengan y dikurangi 3 per negatif 2. Nah, jadinya saya mendapat x itu dari sini.
elemen R. Maka kita masukkan fx, f y dikurang 3 per negatif 2 sama dengan masukkan ke dalam fungsinya, yaitu negatif 2 kali y dikurangi 3 per negatif 2 ditambah 3. Nah ini kan negatif 2 sama negatif 2 kan bisa kan dicoret, kan tinggal y dikurangi 3 ditambah 3. Nah negatif 3 ditambah 3 kan 0 kan, dan sisanya tinggal y. Jadi, untuk setiap y elemen R, terdapat x elemen R sedemikian sehingga fx sama dengan y. Dan ini sama dengan definisi dari fungsi surjektif itu sendiri. Maka, untuk fungsi R ke R dengan fx sama dengan min 2x plus 3 terbukti termasuk dalam fungsi surjektif. Karena dua-duanya sudah termasuk fungsi injektif dan surjektif, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi R ke R yang didefinisikan dengan fx sama dengan negatif 2x plus 3 merupakan fungsi bijektif. Mengapa? Karena telah memenuhi syarat fungsi injektif dan fungsi surjektif gitu. Nah, selanjutnya saya masih ada satu lagi mengenai pembuktian fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Seperti tadi, yang pertama kita akan membuktikan fungsi tersebut dengan GeoGebra. Nah, kita akan membuka kembali GeoGebra-nya. Nah, oke, kita hapus terlebih dahulu. Ini tadi teman-teman. Nah, sekarang saya mempunyai fungsi fx sama dengan x per 3 x per 3 kali 2. Nah, di sini kan terlihat kan bahwa grafiknya juga linier. Nah, untuk andaikan saja ini sudah dibuktikan bahwa fx sama dengan x min 3 x per 3 negatif 2 ini sebuah fungsi. Di sini kita hanya disuruh untuk membuktikan apakah ini termasuk fungsi injektif, fungsi surjektif, atau fungsi bijektif. Nah, pertama-tama kita akan membuktikan apakah fx sama dengan x per 3 min 2 ini termasuk fungsi injektif atau bukan. Nah, untuk membuktikannya sama seperti tadi, yaitu kita bisa melakukan pembuktian dengan uji garis horizontal, di mana setiap garis horizontal y sama dengan b elemen R, maka garis tersebut berpotongan dengan grafik fx hanya di satu titik dan maksimal di satu titik. Berarti titik potongnya hanya satu saja, tidak boleh lebih. Baik, di sini saya akan memasukkan sama seperti tadi, yaitu nilai y positifnya sama dengan 1. Kemudian nilai y negatifnya sama dengan negatif 1. Nah, di sini kan terlihat ini kan fungsinya fx-nya. Untuk y yang bernilai positif yaitu y sama dengan 1, terlihat jelas bahwa ini memotong grafik pada fx di titik ini. Dan kemudian untuk nilai y yang negatif juga terlihat bahwa garis ini memotong pada grafik fx di titik 3,1 ini. Karena syarat injektif yaitu hanya berpotongan di satu titik saja, maka ini sudah memenuhi injektif karena ini hanya berpotongan di satu titik saja, yaitu ini dan ini juga berpotongan di satu titik saja, maka fx sama dengan x per 3 dikurang 2 termasuk fungsi injektif. Oke, yang berikutnya kita akan membuktikan apakah fx sama dengan x per 3 dikurang 2 termasuk fungsi surjektif atau bukan. Nah, sebelum itu kita akan menghapus terlebih dahulu pemisalan ini. Nah, untuk membuktikan apakah termasuk fungsi surjektif atau bukan, sama seperti tadi, yaitu kita dapat membuktikannya dengan uji garis horizontal kedua,
yaitu setiap garis horizontal Y sama dengan B elemen R, maka garis tersebut berpotongan dengan grafik fx minimal di satu titik. Artinya kalau titik potoknya lebih dari satu itu juga termasuk fungsi surjektif gitu kan, minimal di satu titik kan, itu kata minimal, berarti kalau lebih dari satu juga boleh seperti itu. Jadi kita akan memisahkan nilainya ya, sama seperti tadi aja. Y yang positif itu sama dengan 2, sama Y negatifnya itu sama dengan negatif 2. Nah, di sini kan juga terlihat, ini kan grafik fx-nya juga linear kan. Nah, untuk Y positif yaitu Y sama dengan 2, di sini terlihat bahwa Y sama dengan 2 ini memotong pada grafik fx di titik ini. Kemudian untuk Y yang bernilai negatif yaitu Y sama dengan min 2 juga terlihat jelas memotong pada grafik fx di sini. Karena syarat fungsi surjektif itu minimal memotong di satu titik, maka ini sudah memenuhi karena ini sudah memotong di satu titik. Jadi fx sama dengan x per 3 dikurang 2 termasuk fungsi surjektif juga. Seperti itu. Nah, karena fx sama dengan x per 3 dikurang 2 termasuk fungsi injektif dan fungsi surjektif, maka bisa dikatakan bahwa fx sama dengan x per 3 negatif 2 ini termasuk fungsi bijektif karena telah memenuhi syarat dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Nah, setelah melakukan pembuktian dengan GeoGebra, kita akan melakukan pembuktian dengan definisi. Kita akan melakukan dengan definisi sebentar. Nah, kita next. Nah, ini kan tadi soalnya kan, apakah fungsi RKR dengan fx sama dengan x per 3 dikurangi 2 adalah fungsi bijektif? Pertama, sama seperti tadi, kita akan membuktikan apakah fungsi ini termasuk fungsi injektif atau tidak. Nah, dengan definisinya yaitu untuk setiap x1, x2 di DF, x1 tidak sama dengan x2. Berakibat fx1 tidak sama dengan fx2. Nah, langkahnya juga sama, yaitu ambil sebarang x1, x2 elemen R dengan x1 tidak sama dengan x2. Jelas, x1 tidak sama dengan x2. Nah, kita akan memasukkan nilai x-nya nih, yaitu kan ini x per 3, jadinya kan x1 per 3 dikurang 2 tidak sama dengan x2 per 3 dikurangi 2. Maka fx1 tidak sama dengan fx2. Jadi, untuk setiap x1, x2 elemen R, x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2, dan ini kembali lagi ke definisinya. Jadi sudah terbukti bahwa fungsi RKR dengan fx sama dengan x per 3 dikurangi 2 merupakan fungsi injektif. Selanjutnya kita akan membuktikan fungsi surjektifnya, yaitu dengan definisi fungsi surjektif itu sendiri. Untuk setiap Y elemen R terdapat X, ini kurang elemen, sorry ya, X elemen R sedemikian sehingga fx sama dengan Y. Langkahnya juga sama, yaitu ambil sebarang Y elemen R, kemudian pilih X sama dengan Y plus 2 kali 3. Kenapa aku bisa memilih ini? Kenapa bisa memilih X sama dengan Y plus 2 kali 3? Karena seperti tadi, fx kan ini juga Y kan, sama dengan Y, maka Y sama dengan X per 3 dikurangi 2. Nah, negatif 2-nya ini kan beda luas, jadinya Y ditambah 2 sama dengan X per 3. Nah, untuk mencari X-nya kan jadinya X sama dengan Y plus 2 kali 3, seperti itu. Kemudian kita masukkan ke dalam fx-nya. Fx sama dengan f y plus 2 kali 3 sama dengan kita masukkan ke dalam fungsinya yaitu x per 3, yaitu y plus 2 kali 3 per 3 dikurangi 2. Nah, kan ini 3 bisa dicoretkan, 3 sama 3. Kan ini tinggal y plus 2. Nah, plus 2 sama min 2 kan hasilnya 0 kan. Jadinya sisa y doang kan. Jadinya fx sama dengan y.
Jadi untuk setiap Y elemen R terdapat X elemen R sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Maka terbukti bahwa fungsi R ke R dengan Fx sama dengan X per 3 dikurang 2 adalah fungsi surjektif juga. Nah, karena sudah terbukti keduanya injektif dan surjektif, dapat disimpulkan bahwa fungsi R ke R yang didefinisikan dengan Fx sama dengan X per 3 dikurangi 2 merupakan fungsi bijektif karena telah memenuhi syarat fungsi injektif dan fungsi surjektif tadi. Seperti itu teman-teman. Oke, saya kira cukup sekian. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan bila ada kekurangan bisa ditambahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.